Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Matan Ghayah wa Takrib atau yang lebih dikenal dengan Matan Abi Suja dalam fikih mazhab Syafi'i. Ini sekaligus kita belajar mengi'rabkannya insyaallah taala. Sekarang judulnya orang-orang yang berhak menerima zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Kembali saya ingatkan kepada teman-teman yang butuh kitab-kitab yang saya bacakan di channel ini, versi PDF-nya bisa bergabung di grup Telegram. Tinggal lihat di beranda YouTube, digeser nanti ada tentang. Kemudian di sana ada grup Telegram, tinggal klik langsung menuju ke Telegram. Di sana semuanya ada kitab versi PDF. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Wa tudfa'uz zakatu ilal asnafis samaniyatil ladzina zakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz. Diberikan akan zakat, dikeluarkan akan zakat kepada golongan-golongan yang 8, alladzina, golongan alladzi zakarahum, yang menyebut akan mereka Allahu Ta'ala, oleh Allah Ta'ala, fi kitabihil aziz, dalam kitabnya Allah yang mulia, kitab yang perkasa. Dalam kitabnya, di mana dalam kitabnya? Fi qaulihi, dalam firman-Nya Allah Ta'ala, innamas shadaqatu, hanya saja bermula segala sedekah itu khusus lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan untuk orang-orang miskin, wal amilina, dan untuk orang-orang yang bekerja, alaiha, bekerja di atasnya sedekah, wal muallafati qulubihim, dan untuk orang-orang yang didamaikan akan hati-hati mereka, wa fir riqab, dan dalam pembebasan budak, wal gharimin, dan untuk orang yang berhutang, wa fi sabilillah, dan di jalan Allah, wa benis sabil, dan kepada orang musafir, anak jalanan. Tadi yang pertama, bukan yang pertama, ini orang-orang yang berhak menerima zakat. Enggak boleh diberikan zakat ke selain golongan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Jadi zakat itu diberikan kepada 8 golongan yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ini. Kalau ada semua. Kalau enggak ada, yang ada-ada aja dipilih. Sekarang misalkan enggak ada, misalkan pembebasan budak enggak ada, perang di jalan Allah enggak ada, dipilih. Ada 3 golongan, ya diambil 3 golongan aja. Kita baca dulu, wa ila man yujadu minhum, dan kepada orang-orang yang didapatkan akan dianya dari mereka. Dari 8 golongan itu yang ada, itu doang yang kita pilih. Artinya kalau menurut mazhab Syafi'i, nanti kita bahas agak lebih jauh dikit. Kalau ada 5 golongan, berarti ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'allaf, segala macam, harus diambil semuanya. Ya, dalam mazhab Syafi'i seperti itu, nggak boleh dipilih-pilih. Kalau ada 5 golongan, 5-nya diambil. Wala yaktasiru ala aqalla min salasatin min kulli sinfin ilal amila, dan tidak membatasi ia di atas lebih kurang dari 3 orang, min kulli sinfin, dari setiap golongan, ilal amila, kecuali amil. Kemudian kalau ada dari 8 golongan, ada 5 golongan, ambil 5 golongan. Kemudian untuk setiap golongan itu jangan kurang dari 3 orang. Golongan fakir harus 3 orang, jangan kurang, lebih boleh. Golongan miskin kita ambil 3 orang. Jadi jangan kurang dari 3 orang dari setiap golongan, kecuali amil. Amil boleh 1 orang kalau dia sanggup bekerja, atau 2 orang. Nanti kita bahas agak panjang dikit, ini penting. Kita i'rab dulu. Faslun, khabar mubtada mahzuf, takdirnya haza. Waw isti'naf, tudfa'u, fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena terbebas daripada amil nasab, amil jazam. Tanda rafa'nya dhammah yang zahir pada akhirnya. Dia bina majhul, tugasnya merafa'kan naib fa'il. Az-zakatu naib fa'il, marfu', tanda rafa' dhammah. Diberikan akan zakat. Kemana diberikan? Ilal asnaf, kepada golongan-golongan yang 8. Ila huruf jar, amil lafzi simai. Asnafi majrur dengan ila, tanda jar kasrah.
karena jamak taksir. Kemudian samaniyati naat kepada asnafi, naat ikut man'un, naat kepada majrur dan najar kasrah ilal asnafi. Ta'ala kepada turfa, diberikan akan takat kemana diberikan kepada golongan yang 8. Golongan yang mana? Alladzina isim mausul. Isim mausul isim mabni dibina di atas fathah. Pada mahal jar naat kepada asnaf. Golongan-golongan yang zakarahum menyebutkan akan mereka. Nah, oleh Allah. Zakara fi'il madhi tugasnya merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul. Hum damir muttasil dibina di atas dhammah pada mahal nasab maf'ul zakara. Allahu fa'il zakara marfu' tanda rafa' dhammah. Ta'ala fi'il madhi tugasnya merafa'kan fa'il damir dalam fa'il takdirnya huwa kembali kepada Allah. Jumlah ta'ala kita hal kepada Allah. Orang-orang yang menyebutkan akan mereka oleh Allah hal keadaan Allah itu yang maha tinggi. Di mana Allah menyebutnya fi kitabihi fi huruf jar. Kitabi majrur dengan fi tanda jar kasrah, mudhaf kitabi ha isim dhamir dibina di atas kasrah pada mahal jar mudhaf ilaih dengan kitabi. Azizi naat kepada kitabi, naat ikut man'un, naat kepada majrur tanda jar kasrah. Jadi fi kitabihil aziz muta'ala kepada zakara. Kemudian zakarahum fi'il fa'il maf'ul jadi silat allazi. Hum ini kembali kepada allazi jadi aid. Golongan yang 8 yang menyebutkan akan mereka oleh Allah Ta'ala, di mana Allah menyebut fi kitabihil aziz dalam kitabnya Allah yang mulia. Fi qaulihi, di mana dalam kitab Allah, dalam firman-Nya Allah, fi huruf jar, qauli majrur dengan fi tanda jar kasrah. Mudhaf qaulihi isim dhamir dibina atas kasrah pada mahal jar mudhaf ilaih dengan qauli. Ta'ala fi'il dan fa'il kita hal kepada dhamir ini. Hal karena Allah itu yang maha tinggi. Kemudian fi qaulihi badal kepada fi kitabihi, badal ba'an mingkul. Dalam kitabnya Allah, dalam Quran. Quran itu banyak ayatnya. Fi qaulihi pada firman-Nya Allah, innamas shadaqatu. Itu tentang i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba belajar i'rab. Siapa tahu lebih bermanfaat. Itu mengingatkan kita pelajaran-pelajaran. Kemudian innama. Innama asalnya inna huruf taukid. Ma ziyadah kafah. Begitu inna terhubung dengan ma, inna batal amalnya. Tidak lagi menasabkan isim merafa'kan kabar. Ya, tapi tetap mengandung makna taukid dan hasar di sini. Arti hasar tusbitu mazukir wa tamfi ma siwa, menetapkan apa yang disebutkan, menafikan apa yang tidak disebutkan. Berarti di sini hanya saja khusus zakat itu untuk orang yang disebutkan dalam ayat ini. Allah menyebutkan 8 golongan, berarti zakat khusus untuk 8 golongan, nggak boleh golongan yang lain. Kemudian karena Allah menyebutkan 8 golongan, ini mazhab Syafi'i, berarti kalau ada 8 golongan, 8 golongan harus dipilih. Oh ada 7, diambil 7 golongan. Ada 5 golongan, ambil 5 golongan. Kemudian dari setiap golongan itu jangan kurang dari 3 orang. Kesitulah zakat diberikan. Oh harta kurang. Kalau kurang harta beda lagi. Nah itu nanti baru boleh dipilih. Harta zakat cuma 500.000 doang. Dipilih 2 golongan fakir miskin. Dari fakir diambil 3, dari miskin diambil 3. Tapi masih kurang juga. Misalkan nggak kelihatan duitnya. Nanti ada solusinya. Boleh juga mengambil 3 orang fakir semuanya. Boleh nanti. Jadi kita i'rab dulu. As-sadaqatu. As-sadaqatu mubtada. Hanya saja bermula sedekah. Jadi sedekah di sini kata para ulama maksudnya zakat. Kadang-kadang dalam Al-Quran banyak atuz zakah. Kenapa di sini as-sadaqah kata para ulama? Jadi maksud di sini zakat. Cuma kenapa disebut sedekah? Karena zakat itu menunjukkan tentang kejujuran orang yang mengeluarkan zakatnya, jujur, benar imannya kepada Allah. Kemudian as-sadaqatu mubtada, hukum mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Nah jamak muannas. Lil fuqara, lam huruf jar fuqara'i majrur dengan lam tanda jar kasrah. Jadi jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf, jadi khabar as-sadaqah. Bermula zakat itu sabit untuk orang-orang yang fakir. Wa ataf masakin ataf kepada fuqara, ataf kepada majrur tanda jar kasrah. Wa ataf amilin ataf kepada fuqara, ataf kepada majrur tanda jar. Iya, karena
jamak mudzakkar. Alaiha jar majrur, muta'allaq kepada amil. Orang yang bekerja ke mana? Di atasnya sedekah. Wa atah muallafati atah kepada fuqara. Atah ikut ma'tuf atah kepada majrur tanda jar kasrah. Muallafah ini si maf'ul, tugasnya merafa'kan naib fa'il qulubu. Orang-orang yang didamaikan akan hati mereka. Qulubu naib fa'il muallaf. Naib fa'il marfu' tanda rafa' dhammah qulubu. Mudhaf qulubuhum dhamir muttasil dibina di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Jadi kata para ulama, dalam ayat Allah menyatakan zakat itu untuk orang fakir, pakai huruf jar lam, lil fuqara. Sementara di depannya nanti huruf jarnya fi. Kenapa? Karena alasannya, karena untuk orang fakir, begitu dia menerima zakat, dia bebas menjadi milik dia, bisa dibawa kemana yang dia inginkan, mau beli kebutuhan dia apapun. Orang miskin juga begitu, begitu dia menerima zakat menjadi milik dia. Orang yang bekerja, pengurus zakat, pengangkut zakat juga sama. Kemudian orang yang ditenangkan hati mereka, mu'allaf, juga sama menjadi miliknya. Wa firrikab, dan zakat lagi firrikab, dalam pembebasan perbudakan. Ini pakai huruf jarfi, artinya budak baru boleh menerima zakat. Khusus zakat itu digunakan untuk pembebasan dirinya, untuk menebus dirinya kepada tuannya. Enggak boleh dia gunakan untuk kebutuhan lain. Itu makanya menggunakan fi. Begitu juga wal gharimin, orang yang berhutang. Ketika dia berhutang, menerima zakat khusus untuk bayar hutangnya. Enggak boleh untuk kebutuhan yang lain. Nah, wa fi sabilillah, dan di jalan Allah juga sama, khusus ini pasukan perang, dia nggak punya jatah dari Baitul Mal, jadi digunakan untuk bekalnya berperang, untuk bekalnya dan bekal keluarga yang ditinggalkannya. Wa ibnis sabil, dan begitu juga anak orang jalanan yang kehabisan bekal di jalan, berarti dia diberikan zakat secukup ukuran bisa membawa dia sampai ke kampungnya. Nah, jadi i'rab biasa wa ra'ata fi huruf jar rikabi majrur dengan fi tanda jar kasrah, fi rikabi atah kepada lil fuqara. Hanya saja bermula sedekah itu sabit dalam pembebasan budak. Wa ra'ata gharimin atah kepada rikab. Atah kepada majrur tanda jar ya, karena jamak mudzakkar. Wa ra'ata fi sabilillah fi huruf jar sabili majrur Allahi mudhaf ilaih, fi sabilillah atah kepada fi rikabi. Wa bani sabil atau kepada rikab. Begitu lebih kurang. Jadi begini, dalam mazhab Syafi'i ada nggak tambahan penjelasan di sini? Oh enggak. Jadi kita jelaskan. Jelaskan dulu siapa fakir. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara itu surah At-Taubah ayat 60 al-fuqara. Siapa sih orang fakir itu? Humul ladzina la yaqdiruna ala syai'in yaqa'u mauqi'an min hajatihim. Jadi orang fakir itu orang-orang yang mereka tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu yang bisa memenuhi hajat mereka. Jadi enggak mampu untuk menghasilkan sesuatu memenuhi hajat. Enggak mampu bekerja dan enggak punya harta. Kalau orang nggak mampu bekerja, tapi punya kebun yang nganggur kalau dijual mencukupi untuk kebutuhannya, itu nggak fakir. Ya. Contohnya kaman yahtaju ila asyarah, seperti orang yang butuh ya kepada 10. Fayaqdiru alasnaini, dia mampu untuk menghasilkan 2, butuh 10.000, dapat setiap hari 2.000. Au la yaqdiru ala syai', atau bahkan dia tidak mampu menghasilkan sesuatu. Usaha nggak punya, harta juga nggak punya. Harta selain rumah tentunya. Rumah nggak dihitung, rumah tempat tinggal, kendaraan, pakaiannya yang dibutuhkan. Nah, dia punya rumah, punya kendaraan, tapi dia tidak punya uang, tidak menghasilkan untuk kehidupan sehari-hari. Kerja nggak ada, harta yang lain nggak ada, itu baru fakir. Tapi kalau dia nggak bisa bekerja misalkan, tapi punya kebun yang nggak digunakan, bukan kebun untuk usahanya misalkan, bukan untuk nanam padi segala macam. Nah, itu kebun itu bisa dijual untuk kebutuhan. Al-masakin, orang miskin, artinya humul ladzina la yaqdiruna ala ma yakfihim. Orang miskin yaitu orang-orang yang mereka tidak mampu untuk sesuatu yang mencukupkan mereka, enggak mampu memenuhi kebutuhan juga.
Cuma agak lebih ringan dari fakir tadi. Karena dalam mazhab Syafi'i, fakir itu lebih mudarat daripada miskin. Dalam mazhab yang lain berbeda. Kaman yahtaju asyaratan. Seperti orang yang butuh ya kepada 10, butuh kepada 10.000. Fayatihi samaniyah, datang kepadanya oleh 8. Cuma bisa mencari 8.000 misalkan sehari. Ini dianggap miskin. Boleh menerima zakat. Dengan ketentuan seperti tadi. Usahanya, hasilnya tidak cukup untuk kebutuhannya dan dia tidak punya harta yang lain yang kira-kira bisa dijual. Al-amilina 'alaiha, orang yang bekerja di atasnya zakat. Hum may yasta'inu bihimul imamu li jam'iz zakah wa tawdhi'iha. Amil di sini yaitu mereka amil itu orang-orang yasta'inu yang meminta tolong dengan mereka oleh imam untuk mengumpulkan zakat dan membagi-bagikan zakat. Jadi pada para pemungut zakat dan pengantar zakat. Jadi dalam masalah amil ini dia jatahnya bukan satu tumpuk. Misalkan tadi ada 5 golongan yang menerima zakat. Amil, gharim, fakir, miskin. Dalam mazhab Syafi'i harus disamaratakan pembagiannya, kecuali amil. Amil nggak boleh diberikan satu tumpuk, tapi dia sesuai dengan upah kerja hariannya berapa. Nah, dia dihitung upahnya. Al-mu'allafatu qulubuhum. Jadi yang didamaikan hatinya yaitu man fi islamihi dha'fun. Orang-orang yang dalam keislamannya itu ada kelemahan dan seumpamanya dia untuk meyakinkan dia tambah kuat, dibantu dengan harta zakat. Wa fi rikab artinya mukatabun, budak yang dihitabkan. Artinya kalau dia mampu mencari biaya dia akan dibebaskan oleh tuannya, itu boleh diberikan zakat untuk menebus dirinya. Wa tahrirul abid, untuk pembebasan perbudakan. Al-gharimin al-madinin, orang yang berhutang. Ini singkatnya aja. Walaisa ladaihim wafa'u dinihim, tidak ada pada sisi mereka itu untuk mampu melunasi hutang mereka. Orang berhutang tidak mampu bayar hutang, diberikan dari zakat. Fisabilillah humul ghuzah. Jadi fisabilillah maksudnya orang yang berperang, pasukan. Difa'an anil Islam, karena untuk membela Islam. Wala ta'widallahum min baitil mal, dan dia tidak punya gaji dari baitil mal, tidak ada gaji. Kalau ada gaji, sudah cukup dari gajinya, enggak usah menerima zakat. Ibnu Sabil artinya al-musafir. Musafir yuridu ayyarji'a ila baladih, yang pengen kembali ke kampungnya, kehabisan bekal. Boleh diberikan ongkos sekedar cukup membawanya ke kampungnya. Waqad faqadan nafaqatal lati tablughu maqsadah tuballighuhu, dan dia kehilangan nafkah yang bisa membawanya kepada tujuannya. Itu sepintas. Kemudian ini lagi, dalam mazhab Syafi'i kalau ada golongan semuanya harus diambil golongannya, dari setiap golongan minimal 3 orang. Ada juga dalam pendapat mazhab Syafi'i antara lain pendapat Imam Subuki, boleh memberikan zakat kepada 3 orang saja dari fakir atau miskin. Dalam kitab Bajuri jilid 1 halaman 282. Nah, kemudian, jadi ini masalah zakat, memberi zakat kepada 1 orang. Bisa nggak? Kita dagang, zakat kita tahun ini 1 juta, kita pengen memberikan ke 1 orang. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Nggak boleh. Tapi ulama mutaakhir, ulama belakangan dalam mazhab Syafi'i memfatwakannya boleh, walaupun menyalahi dengan asal mazhab Syafi'i. Nah, kenapa? Karena mereka juga punya alasan yang kuat sebenarnya, punya alasan. Jadi di sini coba saya bacakan dikit. Antara lain seorang ulama dalam mazhab Syafi'i bernama Al-Imam Ahmad bin Musa Ibnu Ajil Al-Yamani, wafat tahun 690. Beliau menyatakan ada 3 masalah dalam masalah zakat yang difatwakan berbeda dengan asal mazhab Syafi'i. Nah, artinya berbeda dengan pendapat utama dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama tentang masalah memindahkan zakat. Mazhab Syafi'i nggak boleh kita mengeluarkan zakat di luar harta zakat. Kita tinggal di Bekasi, dagang di Bekasi, nggak boleh zakat kita pindahkan ke tempat lain.
Apabila zakat itu kita bagi sendiri, yang boleh memindahkan zakat keluar daerah cuma pemimpin. Jadi dalam masalah memindahkan zakat, banyak ulama juga berfatwa berbeda dengan fatwa dasarnya, yaitu bolehnya memindahkan zakat. Kemudian pada masalah memberikan zakat kepada satu orang doang. Nah, banyak ulama juga yang berfatwa tentang boleh memberikan zakat kepada satu orang, lebih-lebih ketika harta sangat sedikit, 1 juta. Kita berikan kepada 6 orang misalkan, fakir 3 orang, miskin 3 orang, nggak kelihatan, cuma 100.000. Bila kita berikan kepada satu orang, bisa membuat dia kaya. Artinya kita beli gerobak misalkan satu buat dia, gerobak bakso, gerobak gorengan segala macam. Akhirnya dia bisa berusaha sehingga kedepannya dia tidak lagi jadi orang yang menerima zakat terus, karena udah ada penghasilan untuk mencukupkan kebutuhannya. Nah, begitu. Jadi alasannya banyak, karena hadis Nabi juga, walaupun ayatnya tadi memang sedekah itu untuk orang fakir, Allah menyebutkan dengan kalimat jamak dan atafnya dengan waw. Berarti sedekah itu harus ke semua golongan yang 8 kalau memang ada. Kalau ada 5 golongan. Kemudian Allah menyebutkan dengan jamak, sedekah itu untuk fukara. Berarti fukara jamak, minimal jamak ya 3 orang. Berarti harus nggak boleh kurang dari 3 orang fakir. Nggak boleh kurang dari 3 orang miskin, karena semuanya Allah menggunakan kalimat jamak. Makanya berpendapat bahwa semua golongan yang maujud yang ada harus diberikan, dan dari setiap kelompok minimal 3 orang. Tapi ulama lain nanti ada juga yang membantah dengan hadis, misalkan hadis Nabi yang sahih, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang fakir. Dalam hadis tersebut Nabi cuma menyebutkan diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang fakir. Cuma menyebutkan fakir doang, nggak menyebutkan golongan-golongan yang lain. Itu menunjukkan bahwa zakat boleh diberikan kepada satu golongan saja, yaitu golongan fakir. Kemudian dari golongan fakir juga bisa juga diberikan cuma 1 orang doang. Dipahami dari hadis tersebut. Kenapa? Karena Nabi memukabalah antara jamak dengan jamak. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya dari mereka, dikembalikan kepada orang fakir. Kaya dan fakir jamak sama-sama jamak. Jadi jamak mukabalah, jamak ngejamak, maksudnya 1 orang 1 orang. Ya, jadi boleh juga. Itu maksudnya ada ulama yang berpendapat seperti itu, lebih-lebih ketika kondisi harta sangat sedikit sekali. Karena kalau kita lihat dalam kitab Bajuri juga di awal-awal beliau menyatakan, Syekh Bajuri, zakat itu diberikan kepada fakir supaya dia bisa membelikan kebun, sehingga dia bisa menghasilkan untuk kehidupannya. Atau orang yang bekerja butuh alat, diberikan zakat untuk memberikan alatnya, supaya kedepannya jadi orang kaya. Jadi kalau zakat cuma sedikit-sedikit hanya untuk membeli makanan, maka orang fakir itu akan fakir selamanya, orang miskin akan miskin selamanya. Begitu lebih kurang yang bisa saya pahami. Kalau memang salah, mohon maaf. Kalau ada yang salah, tolong teman-teman yang ikut menyimak untuk meluruskannya. Jadi ini sampai di sini dulu. Nanti ini pembahasan lain lagi, ada 5 golongan yang tidak boleh diberikan zakat kepada mereka. Ini lain lagi. Nah, sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.